Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Slamet Widodo selaku dosen mata kuliah Web Programming 3. Perkenalkan, saya dari kelompok 1. Nama saya Isnaini Nur Hidayah dengan NIM 19240161. Perkenalkan, nama saya Alika Nur Jasmine dengan NIM 19240892. Perkenalkan, nama saya Kristina Arsyaka Puspita dengan NIM 19240376. Perkenalkan, nama saya Razi Krida Fasabilillah dengan NIM 19242318. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irsyad Hakim dengan NIM 192406. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan proyek kami dengan judul Sistem Informasi Penjualan Aksesoris Berbasis Website. Oke, baik, langsung masuk saja ke latar belakang. Perkembangan teknologi informasi telah mengubah cara bisnis dijalankan, termasuk dalam proses penjualan. Saat ini masih banyak usaha aksesoris yang melakukan pencatatan produk, stok, dan transaksi secara manual sehingga kurang efektif dan berisiko terjadi kesalahan. Oleh karena itu, dirancang sebuah sistem informasi penjualan aksesoris berbasis website yang dapat membantu proses penjualan, pengelolaan data, serta memberikan kemudahan bagi pelanggan dalam melakukan transaksi secara online. Untuk rumusan masalahnya, yang pertama ada bagaimana merancang sistem penjualan aksesoris berbasis website. Yang kedua, bagaimana mengelola produk stok dan transaksi secara terintegrasi. Yang ketiga, bagaimana memudahkan pelanggan melakukan pembelian online. Yang keempat, bagaimana menghasilkan laporan penjualan secara cepat dan akurat. Selanjutnya memasuki tujuan penelitian. Yang pertama, merancang website penjualan aksesoris. Yang kedua, mengelola data produk dan transaksi secara terintegrasi. Yang ketiga, mempermudah pelanggan melakukan pembelian. Yang keempat, menyediakan laporan penjualan yang akurat. Masuk ke manfaat penelitian. Yang pertama, ada manfaat praktis. Yang pertama, mempermudah pengelolaan data penjualan. Yang kedua, mempermudah pelanggan berbelanja. Yang ketiga, membantu proses transaksi menjadi lebih efektif. Selanjutnya ada manfaat akademis. Yang pertama, menjadi referensi penelitian sejenis. Yang kedua, menambah wawasan mengenai pengembangan website menggunakan Laravel. Selanjutnya, sistem informasi. Sistem informasi itu sendiri merupakan suatu sistem yang mengintegrasi manusia, perangkat keras, perangkat lunak, dan basis data untuk mengelola data menjadi informasi yang bermanfaat. Dalam penelitian ini, sistem informasi digunakan sebagai dasar pembangunan website, penjualan aksesoris, hingga seluruh proses, mulai dari pengelolaan produk, transaksi, hingga penyusunan laporan penjualan dapat dilakukan secara terintegrasi dan lebih efisien. Selanjutnya ada e-commerce. Electronic commerce atau e-commerce adalah kegiatan jual beli barang maupun jasa yang dilakukan melalui media internet. Penerapan konsep ini memberikan kemudahan bagi pelanggan dalam melihat katalog produk, melakukan pemesanan, dan menyelesaikan transaksi tanpa harus datang langsung ke toko. Selain itu, e-commerce juga membantu pelaku pemasaran dan meningkatkan efisien operasional. Selanjutnya ada website. Website itu sendiri merupakan media berbasis internet yang digunakan untuk menyampaikan informasi maupun menyediakan berbagai layanan kepada pengguna. Pada penelitian ini, website berfungsi sebagai media utama dalam proses penjualan aksesoris, sehingga pelanggan dapat mengakses informasi produk, melakukan pembelian, serta memantau status pemesanan kapan saja melalui perangkat yang terhubung ke internet. Selanjutnya ada teknologi yang digunakan. Sistem dibangun menggunakan framework Laravel dengan bahasa pemrograman PHP dan basis data MySQL. Proses pembangunan ini dilakukan menggunakan Laravel sebagai local development
environment, dan Visual Studio Code sebagai editor kode. Selain itu, sistem juga telah terintegrasi dengan Mitrans sebagai payment gateway untuk mempermudah proses pembayaran secara otomatis. Selanjutnya, ada analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan pengguna dan kebutuhan sistem sebelum proses pengembangan dilakukan. Tahap ini bertujuan untuk menentukan fitur-fitur yang harus tersedia agar sistem dapat memenuhi kebutuhan pengguna. Hasil analisis menjadi dasar dalam perancangan database, antarmuka, serta implementasi seluruh fungsi pada website. Selanjutnya ada analisis kebutuhan user. User merupakan pelanggan yang menggunakan website untuk melakukan proses pembelian produk. Setelah melakukan registrasi dan login, pengguna dapat melihat katalog produk, mengelola keranjang belanja, melakukan checkout, menyelesaikan pembayaran melalui Mitrans, serta melihat riwayat dan status pesanan yang telah dilakukan. Analisis kebutuhan admin. Admin memiliki hak akses untuk mengelola seluruh data yang terdapat pada sistem. Melalui dashboard admin, pengguna dapat mengelola kategori dan produk, melihat data pesanan yang masuk, memantau data pengguna yang melakukan transaksi, serta melihat laporan penjualan sebagai bahan evaluasi perkembangan bisnis. Selanjutnya, analisis kebutuhan sistem. Kebutuhan sistem merupakan fungsi-fungsi yang harus disediakan agar website dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah dirancang. Sistem harus mampu mendukung proses registrasi dan login pengguna, pengelolaan produk, kategori keranjang belanja, pesanan, pembayaran melalui mitra, hingga penyajian laporan penjualan. Dengan terpenuhinya kebutuhan tersebut, sistem diharapkan dapat memberikan pelayanan yang efektif bagi pengguna serta mempermudah admin dalam mengelola seluruh aktivitas penjualan. Baik, selanjutnya ada Entity Relationship Diagram. Entity Relationship Diagram (ERD) digunakan untuk menggambarkan hubungan antar entitas dalam basis data yang akan dibangun. Melalui ERD, setiap tabel beserta relasinya dapat dirancang dengan lebih jelas sehingga proses implementasi database menjadi lebih terstruktur dan sesuai dengan kebutuhan sistem penjualan aksesoris. Di sini ada gambar ERD-nya menggambarkan alur transaksi pada sistem e-commerce mulai dari user memilih produk, memasukkannya ke keranjang, melakukan checkout hingga menjadi order. Kemudian detail produk disimpan di detail order dan terakhir dilakukan proses pembayaran. Selanjutnya ada Logical Record Structure. Logical Record Structure (LRS) merupakan pengembangan dari IRD yang menggambarkan struktur tabel secara lebih rinci. LRS ini digunakan sebagai pedoman dalam proses implementasi database sehingga hubungan antar tabel dan atribut dapat diterapkan dengan baik pada sistem yang dikembangkan. Di sini ada alurnya, dimulai dari user yang memiliki keranjang, kemudian membuat order, memiliki detail order yang berisi produk yang dipilih. Produk berasal dari kategori dan setelah transaksi selesai, data pembayaran disimpan pada tabel pembayaran. Selanjutnya ada user interface. User interface yang disebut UI merupakan tampilan yang menjadi media interaksi antara pengguna dengan sistem. Perancangan UI bertujuan untuk menciptakan tampilan yang menarik, mudah dipahami, dan memberikan pengalaman pengguna yang nyaman dalam menggunakan website. Pada sistem informasi, penjualan aksesoris berbasis website antarmuka dirancang secara sederhana, responsif, dan mudah digunakan sehingga setiap fitur dapat diakses dengan baik oleh pengguna maupun admin. Selanjutnya ada implementasi antarmuka website.
Setelah proses perancangan selesai, seluruh desain antarmuka telah diimplementasikan ke dalam website menggunakan framework Laravel. Pada tahap ini akan dilakukan demonstrasi secara langsung untuk memperlihatkan implementasi fitur-fitur yang telah dibangun, mulai dari halaman beranda, login, katalog, dan produk, belanja, checkout, pembayaran melalui Mitrans, hingga dashboard admin dan dashboard pengguna. Demonstrasi ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa seluruh fungsi sistem telah berjalan sesuai dengan kebutuhan yang telah dirancang. Selanjutnya, kami akan memperlihatkan implementasi web secara langsung melalui website. Pada demonstrasi ini akan ditunjukkan bagaimana alur penggunaan sistem mulai dari halaman beranda, proses pembelian, pembayaran menggunakan Mitras, hingga pengelolaan data pada dashboard admin. Jadi kita langsung masuk saja ke webnya ya. Jadi pertama ini kita sudah ada di dalam VS Code, lalu kita tinggal search aja, nanti muncul HTTP-nya, server running, langsung bakalan bisa masuk ke dalam beranda ya. Jadi tampilan pertama itu adalah tampilan beranda ya. Di sini tampilan beranda. Ada ini di sini tuh ada banner, ada slide banner ya teman-teman. Terus juga di sini ada logo, ini ada nomor telepon dari SKP shop atau seller. Terus juga di sini ada email dari shop, ini ada logonya. Terus ini ada ada home atau beranda yang sekarang ini. Terus juga ada about us. Ya, di sini ada about us ya teman-teman. Di sini ada logo, terus di sini juga ada deskripsi sedikit ya. Terus di sini juga ada produk-produk. Ya, di sini banyak sekali produk-produknya. Ada sampai 2 slide. Lalu di sini juga ada kategori, ada bracelet atau gelang, earring atau anting, hair clip, terus ada nickel atau necklace atau kalung, ada ring juga atau cincin, juga ada contact us. Ya, di sini juga kita bisa write message ya. Terus juga ada kontak, ada nomornya, ada email, terus ada alamatnya juga. Oke, jadi sebelum kita order, kita itu harus dipastikan login terlebih dahulu. Jadi ini adalah login page-nya ya teman-teman, ini adalah login page-nya. Jadi kalau misalkan sudah ada email, kita tinggal login saja, masukin emailnya, masukin passwordnya. Tapi kalau misalkan kita belum punya akun, kita bisa register terlebih dahulu. Kita bisa register dengan masukin namanya, terus masukin email, masukin password dengan confirm password juga. Lalu selain dengan mengisi data, kita juga bisa langsung login pakai Google ya teman-teman. Nih sudah ada ya, login Google. Kita bisa masuk saja login Google. Nah, login berhasil. Oke, sudah login berhasil, lalu kita bisa lihat di dashboard. Nah, sini sudah ada ya tuh akunnya. Kita belum punya orderan. Oke, kita langsung saja belanja ya teman-teman. Jadi untuk mengorder, kita itu harus masukkan produk ke dalam keranjang terlebih dahulu. Misalkan kita mau beli si apa ya, ini deh, single swaggy earring, kita add to chart terlebih dahulu. Product successfully add to chart, sudah ada notifikasinya. Lalu kita juga bisa misalkan mau nambah ini nih, triple cutie star hair clip set. Sip, produk successful ya, masuk ke chart. Lalu di sini ada button keranjang, kita bisa klik untuk check out ya. Klik saja. Ya, dia sudah muncul harga-harganya. Di sini kita bisa ngedit quantity ya, tuh bisa dikurangin, bisa ditambahin, atau bisa dihapus jika kita tidak jadi. Karena ini tuh sistemnya yang ada di keranjang yang di check out, nggak bisa dipilih salah satu. Jadi kalau misalkan mau dihapus, tinggal dihapus aja bisa kok. Misalkan kita hapus yang ininya deh, kita hapus.
Nah, bisa kehapus. Jadi kerannya sudah ada satu. Oke, lanjut aja kita. Kalau mau check out tinggal check out. Kalau misalkan mau continue shopping juga nanti bakal masuk ke dalam halaman produknya. Kita lanjut check out saja. Oke, ini nanti ini dia bakalan masuk ke dalam page checkout ya. Di sini kita akan memasukkan alamat terlebih dahulu. Di sini ada first name dan last name. Ini udah otomatis karena email ya. Karena kita tadi login pakai email. Terus kita bisa masukkan nomor telepon, alamat dan address dua. Di sini adalah sebagai patokan ya atau alamat kedua. Ini tuh optional, bisa dipakai ataupun tidak. Kenapa kita pakai sistemnya seperti ini? Karena kita itu mau nanti customer bisa mengubah-ubah, mengedit-edit alamat sesuai yang mau dikirim. Misalkan hari ini mau dikirimnya ke sini tapi besok mau dikirim ke sana, jadi lebih mempermudah aja sih sebenarnya. Oke, kita lanjut. Kita masukkan provinsi, terus juga masukin kota. Terus juga kita masukin kecamatannya. Kita bisa pakai dua pilihan, bisa ada banyak pilihan, ada Lion, ada Si Cepat, ada JNT dan ada JNE. Kita bisa pakai JNE, pilih ongkirnya 35.000 dengan waktu 9 hari kurang lebih. Di sini ada dua mode payment, tapi untuk cash on delivery ini kita baru dalam tahap pengembangan ya. Jadi kita adalah online payment, kris atau transfer bank. Process to check out. Nah, di sini sudah muncul ya teman-teman. Di sini bisa bayar pakai virtual account. Tuh banyak sekali pilihannya ya. Ya, di sini buat contoh misalkan kita mau pakai virtual account dari BNI misal. Kita klik saja, nanti dia bakal muncul, lalu kita tinggal copy saja. Terus setelah di copy kita langsung masuk ke pembayaran ya teman-teman. Tadi kita pakai apa? Pakai BNI. Kita masuk saja bayar. Ya sudah ya teman-teman, sudah bisa. Lalu tinggal kita tunggu saja. Tunggu saja, memang agak sedikit lama. Nah, successful. Oke, sudah ada successful. Lalu akan masuk ke dalam dashboard ya teman-teman. Di sini ada orderan. Ya, di sini ada nomor orderannya, terus ada nama penerimanya, juga ada email, terus kuantitinya ada ini kembali, tapi karena kita pakai virtual account ya jadi enggak. Totalnya 73. Proses. Statusnya proses karena dia sudah dibayar tapi masih dalam proses pengiriman ya teman-teman nih. Payment statusnya paid. Di sini ada order information dan shipping information yang untuk pengiriman nanti. Oke, sudah selesai. Lalu kita masuk, sudah. Lalu kita bisa kembali ke dalam beranda lagi. Nah, kita bisa melanjutkan check out lagi atau keluar saja dari sini. Ya, setelah log out, selesai. Itu adalah point of view dari customer. Selanjutnya kita akan mencoba untuk login sebagai admin ya. Kita login dari admin. Nah, kalau untuk login admin itu kita sudah menyesuaikan password, jadi tidak bisa login pakai email, pakai Gmail. Jadi kita di sini sudah ada email dari admin dan passwordnya, kita tinggal login aja. Ya, successfully login, langsung kita masuk ke dalam dashboardnya admin. Nah, di sini ada 16 produk, terus di sini juga ada 6 orderan karena banyak ada orderan, juga ada 5 kategori. Ini adalah dalam dashboard ya. Dalam dashboard sini juga ada earnings overview. Sini juga apa namanya last 7 days register user, siapa aja user yang sudah regis di sini. Terus juga di sini ada email akun dari si admin ya di sini.
Terus di sini juga ada banner. Maksudnya banner di sini adalah tadi banner-banner di depan tadi kita masukinnya dari sini. Kita masukin di sini, nanti dia bakal ke link ke dalam sini ya teman-teman nih, slider banner kah segala macam. Lalu di sini juga ada kategori, kita bisa menambahkan kategori, dan ini ya ini ada kategorinya ya, kategori dari produknya, kategori list dari escape shop ya. Ini statusnya juga bisa di unactivein dari action ya, atau segala macam, bisa statusnya bisa di inactive ya teman-teman. Lalu juga bisa dihapus kalau misalkan emang udah nggak perlu. Ini juga ada produknya, nih banyak sekali produknya. Ada title, ada kategori, terus juga ada harganya, ada beratnya, diskon, stok foto, dan status juga. Lalu di sini ada shipping untuk persiapan pengembangan selanjutnya ya teman-teman. Lalu di sini juga ada orderannya. Nah, orderan. Ini orderan yang barusan. Set nih muncul. Order information, shipping information. Lalu juga di sini ada laporan penjualan. Nah, ini total orderannya ada 6, total pendapatan segini, produk yang terjual ada 7. Ini ada statusnya, paid, unpaid, segala macam, tanggalnya juga ya. Untuk download ini masih dalam tahap pengembangan. Juga di sini ada settings, ini adalah yang ada di about us ya, logonya, terus foto, alamat, email, nomor telepon, segala macam kita bisa ngatur di dalam settings yang ada di dashboard admin. Oke, sekian demonstrasi website yang telah kami kembangkan. Melalui demonstrasi ini dapat dilihat bahwa sistem telah mampu mendukung proses penjualan aksesoris secara online, mulai dari sisi pengguna hingga sisi admin. Seluruh fitur utama telah berhasil diimplementasikan sesuai dengan hasil analisis kebutuhan dan perancangan sistem yang telah dijelaskan. Kami juga sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun sebagai bahan evaluasi dan pengembangan sistem agar menjadi lebih baik di masa mendatang. Atas perhatian kesempatan yang diberikan, kami mengucapkan terima kasih. Sekian. Kesimpulan dan saran. Website sistem informasi penjualan aksesoris berhasil dikembangkan menggunakan framework Laravel dengan basis data MySQL serta terintegrasi dengan Mitran sebagai payment gateway. Sistem ini mampu membantu proses pengelolaan produk, transaksi, dan laporan penjualan secara lebih efektif, sekaligus memberikan kemudahan bagi pelanggan dalam memperoleh informasi produk dan melakukan pembelian secara online. Sebagai pengembangan di masa mendatang, sistem dapat dilengkapi dengan fitur integrasi jasa pengiriman agar pengguna dapat memantau status pengiriman secara langsung. Selain itu, penambahan fitur notifikasi otomatis, ulasan produk atau review, serta peningkatan keamanan sistem dapat diharapkan memberikan pengalaman pengguna yang lebih baik dan meningkatkan kualitas layanan website. Oke. Sekian presentasi dari kelompok 1, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.